Saya Ifik Arifin. Saya Reynard Saputra. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Reynald, apa kabar? Baik. Ini di mana nih sekarang? Posisi ada di mana? Sekarang lagi di rumah sih. Di rumah. Rumahnya di mana? Rumahnya di Munchen, di Di Munich. Munchen, Jerman ya. Dingin ya? Sekarang seharusnya sih panas, soalnya udah Ah, summer. Cuman ah, sekarang ya lumayan adem lah, 16-17 derajat. 16. Soalnya kan ada angin dari pegunungan Alpen tuh ya, di belakang Munchen kan ada Alpen tuh. Itu kan Betul. dingin banget anginnya ya. Biasanya dingin. Tapi Dingin kalau ya. udah waktu summer itu kadang bisa sampai Hmm. 35-36 derajat. Jadi Oke. panas. Panas sekali. Ikut-ikutan ini dong ya, apa namanya, berjemur di English Garden ya. Iya, kadang-kadang ke situ. Banyak orang, tapi rame Banyak banget. orang. Keren ya English Garden ya. Oke. Reynald, Anda kan sekolah di Munchen ya. Kenapa bisa nyasar ke Munchen? Awalnya apa idenya sampai bisa sekolah ke Munchen? Ya, mulainya tuh dari papa. Papa tuh dulu kuliah di Jerman, di Kaiserslautern, Jerman. Nah, itu mulai dari situ diceritain tentang kuliah di Jerman, di mana ya bisa dibilang gratis ya. Maksudnya paling per semester bayarnya cuma dikit. Jadi itu yang salah satu alasan mau datang ke Jerman. Tapi kalau ke Munchen itu karena sekolah kuliahnya Technical University of Munich itu yang nomor 1 di Jerman. Dan TU itu Munchen ya. TU Munchen betul. Itu Ya. nomor 1 di Jerman. Dan yang kedua itu ada salah satu bidang pelajaran yang hanya ada di TU Munchen ini dan bukan di kuliah lain di Jerman, yaitu Games Engineering. Itu Games yang Engineering. itu yang aku dari dulu udah incarinnya maunya studinya ke situ. Makanya akhirnya memutuskan untuk kuliah di Munchen. Asik ya. Dan Games Engineering itu satu-satunya sekarang di Jerman. Betul begitu ya? Iya, kalau kalau dari universitas kayaknya Universitas ya. hanya Hanya di cuma TU Munchen. yang Munchen itu ya. Itu Pertama. kembangan dari informatik ya. Jadi Fachbereich Informatik, betul. Betul. Jadi itu masih tetap termasuk informatik, cuman fokusnya itu akan masuknya ke games engineering. Ke games. Bagus banget ya. Jadi dari SMA di Jakarta langsung loncat ke Munchen begitu ya. Iya, betul. Betul Belajar sekali. bahasanya di mana? Bahasanya tuh di Jakarta, di Bogor, apa spesifiknya? Di Bogor les sampai B1 ya, sampai lulus Oh, B1. oke. Habis itu B1. dari B2-nya ke di Munchen. Di B2 sampai Munchen. S1 lulusnya. Di Goethe Institute atau di mana? Ada namanya DKFA, itu DKFA. DKFA itu adalah Deutsche Kurs für Ausländer. Itu Hmm. itu didukung sama kuliah LMU yang universitas satu lagi selain TU Munchen, di Munchen itu Hmm. belajar bahasanya di situ. Oke. Jadi mungkin aja ada teman-teman kita, anak-anak muda di Indonesia yang ingin sekolah ke Jerman, tentu bisa mengikuti seperti itu jejaknya ya. Jadi Betul. harus belajar bahasa dulu ya. Mhm. Bahasanya rada susah kan Jerman itu ya. Susah sih. Dibanding bahasa Inggris ya. Oke. Iya. Tapi kita kalau mau sekolah ya harus punya apa namanya niatan yang kuat ya, motivasi yang kuat untuk belajar bahasa ya. Kalau bahasanya jelek gimana bisa sekolah gitu ya. Jadi memang betul-betul bahasa itu syarat mutlak untuk bisa bersekolah di luar negeri seperti Jerman itu ya.
Betul. Kemudian masuk ke TU München ke jurusan apa tadi Games Engineering ya. Ya, Ini dengan apa namanya tentunya industri games itu memang booming ya, lagi booming atau sedang booming dan terus menerus booming. Sepertinya memang industri gaming itu berkembang dan artinya bisa mendapatkan omset besar gitu ya ya, dengan games ini betul. ya. Nah, jadi teknologi game ini merupakan teknologi komputer yang interaktif, juga bisa dipakai untuk belajar memecahkan masalah ya, untuk pendidikan dan pelatihan, kemudian bisa juga menjadi hiburan ya, entertainment atau film barangkali gitu ya, games. Nah, sebelumnya saya ingin lihat pribadi kamu dulu ya, di Munchen itu kamu bergaul dengan banyak anak Indonesia juga dong, gitu ya. Betul. Mhm. Oke, di antaranya ada di situ ada Perhimpunan Pelajar Indonesia Munchen, gitu ya, Ya, betul di Munchen. PPI Munchen. Dan Hmm. Anda sekarang ikut aktif di situ sebagai apa? Sekarang saya ikut aktif di PPI Munchen sebagai ketua. Ketua. Wah, hebat ya, baru PPI beberapa cabang. tahun udah jadi ketua. Kalau Iya. dulu teman-teman saya butuh 6 tahun baru bisa jadi ketua PPI itu. Enggak, bercanda. Katanya spas by side. Jadi dalam 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 apa namanya memimpin PPI itu Anda membuat kegiatan-kegiatan bersama dengan mahasiswa Indonesia yang ada di Munchen, begitu ya? Betul, betul. Jadi Nah, jadi kita jadi intinya tuh mau ya apa intinya PPI itu untuk menolong mahasiswa Indonesia di Munchen. Jadi kayak kita sebagai PPI cabang bisa memberi dukungan kalau misalnya mereka butuh tolong kontak dengan kedutaan Indonesia, hmm, hmm, Berlin dan lain-lain. membantu mahasiswa yang baru Betul. datang terutama ya, kan Mhm. masih nyasar-nyasar tuh supaya nggak nyasar dibantu gitu ya. Iya. Eh, Lalu saya dengar juga kan ada G20 di Munchen baru-baru ini kan? Iya. Betul. G7, G7. Oh, G7, G20 di Satu. Indonesia Desember nanti ya, atau November. November atau Desember ya. Ya, Kemarin ada Foreign Ministers G20 di Indonesia di Bali ya. mhm. Tapi di Munchen kemarin itu G7 yang Pak Jokowi ikut hadir di situ. Betul. Betul, betul sekali. Nah, Anda ketemu nggak sama bos kita itu? Sempat, sempat ketemu, Sempat sempat ketemu ya. ketemu, sempat Lalu ketemu. gimana? Teman-teman gimana? Ada dialog interaktif atau gimana? Ada sesuatu kesempatan? Kayaknya nggak mungkin ya waktunya. Sebenarnya masalahnya itu Pak Presiden itu saat itu eh schedule-nya lumayan ketat. Jadi soalnya kan dia juga ada rencana untuk pergi ke Ukraina, ke Ya, Rusia juga. Jadi ke itu Moskow ya. ke Moskow betul. Dan itu saat itu pas di Munchennya itu em, dia paling cuma kalau Pak Presiden pas ke hotel cuma paling untuk nginep, untuk istirahat. Tapi itu besok paginya udah langsung ke conference G7. Jadi waktu untuk ketemu dengan Pak Presiden itu singkat sekali gitu bisa Singkat sekali. dibilang. Tapi yang penting udah ketemu toh. Iya, dapat foto lah. Say hello ya. Ya, lu juga bisa. Eh, Luar biasa. Oke, jadi kamu juga aktif di kehidupan sosial dengan mahasiswa Indonesia, dengan bahkan dengan apa namanya pemerintah ya, yang kebetulan ada kunjungan Pak Jokowi di situ. Dan di Betul. Munchen itu ada konsulat ya. Konsulat di Munchen nggak ada, cuma ada di Frankfurt, Hamburg, sama Berlin. Berlin itu yang Oh gitu. kedutaan besar itu. Oh, Berlin udah kedutaan tuh, embassy. Ya, embassy kalau Ya, Berlin. oke. Oh, kalau gitu, kalau perpanjang paspor mesti ke sana ya, ke Ke konsulat Frankfurt. ya, atau lah Frankfurt. Paling dekat Frankfurt sih, ya, betul. Paling dekat Frankfurt. Oke, kembali kita ke Games Engineering, Renard. Jadi Games Engineering ini apa? Secara teoritis kan permainan komputer ya, yang dimaksud dengan Games Engineering ini komputer Betul. interaktif, kemudian realisasi teknisnya itu melalui perangkat lunak yang canggih ya.
Ya, Nanti kita bicara tentang perangkat lunak itu, dan kemudian perangkat kerasnya atau hardware-nya itu sekarang heterogen saya rasa ya. Sekarang ini CPU luar biasa ya. Kita bicara berapa? CPU itu udah bertumpuk-tumpuk di dalam satu kesatuan unit yang kecil gitu ya. ya. Sehingga dengan kata lain, power-nya menjadi luar biasa. Kemudian ditambah lagi dengan kapasitas memori yang begitu besar, sehingga ini udah enak banget ya untuk membuat game. Kalau dulu kan limitasi gamenya selalu kalau nggak di software, di hardware-nya gitu, atau di apa namanya, bukan di software, tapi di memori ya biasanya. Memorinya kurang gede gitu ya, sehingga mereka harus bikin swapping out, swapping in gitu. Jadi membuat game itu menjadi kelihatan lambat gitu. Apalagi displaynya juga udah bagus sekali sekarang. Jadi udah infrastrukturnya udah lengkap gitu ya. Ada multisensorinya juga untuk inputnya ya. Macam-macam ya. Apa aja tuh input dari game engineering ini kira-kira, Rena? Selain mouse ya. Banyak sih. Maksudnya Banyak ya. kalau misalnya ya pasti mouse, keyboard itu pasti salah satu Keyboard. uh, alat Wajib untuk ya. Yang sudah ada, ada. sudah ada. Yang sekarang yang paling yang booming, yang banyak yang dapat akses itu adalah VR. Nah, biasanya kan VR. VR seperti Oculus itu kan banyak kan itu di apa ya, di market itu banyak lah, bisa dipakai untuk main dan juga bisa dipakai untuk develop game gitu. Ada juga yang sensor yang lebih lebih bisa dibilang masih masih belum available ke publik gitu, tetapi masih dipakai untuk research, dan juga cobain sensor-sensor baru. Jadi kayak sensor itu bisa macam-macam sih. Ada sensor yang pakai tangan, ada juga yang sensor yang pakai body motion, seperti misalnya Kinect, itu Connect juga ya. salah Ya, satu ya. sensor. Jadi ada banyak sih, banyak banget. Banyak banget ya. Jadi sensor ini sebetulnya udah cukup lama ya, kayak VR juga dari dulu juga udah ada, tapi kayaknya gede banget ya sampai susah gitu di Iya, kepala sebetulnya itu. Sekarang mungkin udah lebih praktis barangkali ya. sekarang Nah, udah bisa connect ke HP. Jadi oh kayak gitu, asik ya. ada yang kalau nggak salah Samsung, mereka bikin VR udah cukup kompak size-nya, dan juga itu bisa connect pakai HP. Itu udah canggih sih sekarang. Gitu ya. Oke, jadi kalau peralatannya semua udah siap, kita tinggal buat aplikasinya ya. Artinya aplikasinya ini yang menentukan apakah game itu menarik atau tidak gitu ya, Betul. kurang lebih ya. Nah, sekarang apa aja nih elemen-elemen yang ada di games ya? Misalnya ya, kalau di games itu kan kita bermain bisa single player, bisa one player ya, bisa juga multiplayer gitu ya. Apa yang harus diperhatikan Renald dalam membuat game itu? Konsep game itu sebenarnya seperti apa sih? Bisa Anda jelaskan nggak? Apa yang namanya game itu sebetulnya? Game itu untuk banyak orang itu bisa dibilang untuk have fun ya. Itu jadi permainan yang bisa dimainin untuk have fun. Tapi kalau untuk membuat konsep bagaimana membuat game yang paling baik, itu harus ada balance. Jadi kayak biasa tuh kayak mereka, kalau misalnya game developer itu membuat game itu biasa harus ada balance. Jadi kayak memastikan em, ada 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 yang orang pernah bilang easy to learn, difficult to master. Nah, itu salah satu yang suka diajakin kepada game developer, bahwa kalau misalnya ada orang yang mau main gamenya, untuk mempelajari permainannya itu gampang. Tapi kalau misalnya untuk bisa dibilang menjadi jago di dalam gamenya, Master, master itu difficult, itu susah. susah. Nah, biasanya kayak gitu, itu yang Oke, salah satu hal yang bisa membuat orang suka main gamenya. Soalnya masuknya gampang, tapi kan jadi ada challenge terus. Itu yang challenge.
Hmm. Itu yang bisa dibilang itu goalnya setiap developer pas saat mau bikin game. Ya, jadi challenge itu unsur penting ya, tantangan ya. Tantangan itu yang membuat kita tertarik untuk bermain game. Ada Betul. tantangannya, betul ya. Mhm. Karena kalau jadi memang susah juga ya untuk bermain game. Awalnya itu memang game itu harus mudah, ya kan? Ya, Nggak ribet gitu loh. Jadi orang tuh begitu main langsung nyaman gitu ya. Tapi tentunya ada levelnya dong, ya kan? ya, Di mana dia kemudahan dia itu didapat karena dia seakan-akan baru belajar gitu ya. Mhm. Jadi ada aturan-aturan, ada rules yang membuat dia itu memang mudah mainnya untuk mendapatkan level tertentu. Begitu ya, kurang lebih ya. Ya, Atau betul. ya. Bisa dibilang Nah, begitu. Tapi setiap orang jadi pasti, setiap developer pasti memiliki cara dia sendiri um, hmm, untuk membuat gamenya. Yang penting harus balance-nya harus ada aja. oke. Nggak, maksud saya tadi adalah self-explanatory. Jadi game itu nggak perlu harus ada manualnya kan. Nggak harus. Ya kan? Harus baca manual dulu baru bisa main game itu agak repot gitu ya. Langsung aja, langsung terjun, langsung enak gitu ya. Kayak Mhm. kita ingat game-game masa lalu kayak Pac-Man, kemudian yang apa namanya Hangman, nggak ada manualnya dulu ya. Betul. Uh, Pokoknya langsung main, langsung bisa gitu ya. Mhm. Nah, terus setelah itu harus ada interaktivitas atau interaktif ya antara user dengan game itu. Itu gimana bikinnya tuh, Renal? Aduh. Interactivity itu bagaimana menciptakannya? Um, jadi tuh kalau misalnya ngomongin tentang interactivity, Hmm, uh, banyakan suka suka ada namanya di game itu namanya NPC. NPC apa itu? um, non apa ya? Yang penting NPC itu karakter-karakter yang di dalam game yang sudah udah diprogram Oh, untuk berbicara. ready to use karakter gitu ya, ready to use karakter. Jadi Ya. biasa kalau misalnya ada story, pasti kan ada Hmm. karakter di dalam ceritanya. Nah itu mereka udah dikasih skripnya, harus ngomong Hmm. apa, harus melakukan Hmm. apa di dalam gamenya, tanpa Hmm. tanpa eh, tanpa kita sebagai pemain harus kontrol karakternya gitu. Hmm. Itu namanya Hmm. NPC. Nah biasanya tuh Oke. NPC pasti ada eh, ya itu adalah sebuah AI. Em, Oh. Sebuah AI. Itu bisa dibilang AI karena itu mereka memiliki intelligence di mana mereka bisa bisa berada di dalam permainan dan juga berbincang dengan kita tanpa kita harus kontrol mereka gitu. Nah, itu Oke. sebuah form AI. Nah, biasanya tuh Ya. untuk kita interaksi itu paling pentingnya itu AI-nya. Jadi, Oke. seberapa canggih AI-nya itu akan membuat interaksi dengan kita sebagai pemain jauh lebih Hmm. lancar. Oke. Kayak gitu. Jadi udah one step ahead ya. Jadi udah ada AI gitu, berarti kita udah predictable. Player-player itu udah tahu gitu ya. Si Mhm. karakteristik player lawannya itu seperti apa gitu ya. Udah tahu barangkali ya dengan adanya AI itu. Luar biasa. Jadi oke. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai reward. Reward ya. Jadi reward Mhm. itu dalam bentuk apa aja tuh kalau di games? Reward bisa hal kecil, misalnya kayak um, story-nya sudah tamat. Nah, itu rewardnya Hmm. jadi kayak udah wah seneng gamenya udah selesai. Atau Uh, pakai points ya. Ada juga yang Saya pakai bisa point. ya. Asal jangan pakai duit aja nanti. Oh, reward ini $100 menang. Jadi judi nantinya. Itu itu juga sebenarnya kalau berhubungan dengan duit, ada juga yang Hmm. namanya microtransactions. Nah, itu biasanya kalau Hmm. dalam game, apalagi game online, itu Hmm. adalah beberapa item di game di mana bisa dibeli memakai duit asli, duit Duit beneran, duit. asli, bukan Iya, virtual. bukan virtual. Nah, itu bisa Oh. bisa dari
marketing itu mereka makanya kalau misalnya banyak permainan itu free to play, nggak usah Ya, bayar. Tetapi pas mainnya di dalamnya itu kayak ada bisa beli item-item memakai duit asli. Uh, wah, dan itu bahaya dan itu juga sangat. nggak bisa bilang itu judi, soalnya itu masih kayak gray area sekali. Kan di Ya, Indonesia juga sama begitu. ya, 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 ya. Itu saya mengalami itu, Reinhard. Masalah apa namanya beli-beli itu karena tiba-tiba cucu saya datang, Pak, beliin ini dong buat beli Roblox gitu ya, buat beli apa gitu di Roblox gitu ya, dia perlu perlu uang untuk beli Ya. itu. Astaga, itu kadang-kadang kalau kita sudah apa deep inside the game gitu ya, kita itu udah apa aja lah gitu ya, kita mau Betul. bayar pun kita bayar gitu kan ya. Ya. Dan itu manipulatif banget sebetulnya ya, harus hati-hati juga. Ada sisi baiknya tentunya, sisi negatifnya juga banyak gitu ya. Harus si orang tua itu harus hati-hati juga barangkali ya dalam 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 membimbing anak-anak bermain games. Betul, Gimana betul. pendapat Renat gimana? Yang penting sih harus sadar ya. Soalnya kan em, kalau dari perspektif saya tuh anak-anak zaman sekarang tuh udah dapat akses ke teknologi jauh lebih gampang daripada dulu. Bahkan Ya, pas saya sebagai itu dulu tuh kayak HP aja itu masih belum belum secanggih sekarang gitu. Sekarang masih HP blow on aja HP-nya ya. masih belum HP-nya masih blow on. gamenya gamenya paling paling Snake gitu. Iya, Ah, iya, iya, iya. game kecil Yang sekarang tuh ringan-ringan ya. marketingnya di dalam permainan itu jauh lebih kuat. Bahkan permainan di iPhone gitu kan sekarang udah macam-macam. Bahkan Ya, ya, sekarang kalau mau main game itu di HP udah cukup. Mobile Legend ya, misalnya, ya. PUBG Mobile itu sekarang udah banyak. Nah itu harus hati-hati juga untuk biasanya tuh untuk orang tua ya. Kalau misalnya anaknya Hmm. pasti ada HP itu harus hati-hati aja. Kita sebut dia addicted ya. Nah, Addicted ya itu. to game. Ya. Addicted itu Itu harus udah hati-hati. nggak sehat. Kalau udah addicted udah nggak sehat. Sesuatu Betul, yang addicted itu sudah harus dikurangi. betul Betul ya? sekali. Oke, jadi berarti dalam suatu game itu juga ada emosi ya, emosi yang bisa membuat kita macam-macam. Jadi membuat kita marah, membuat kita senang, membuat kita sedih, itu dipermainkan juga, bisa dimanipulasi oleh game. Betul, Bisa, Renal? pasti, Ya, ya, pasti. bisa ya. Maksudnya mungkin mungkin bukan bukan yang diinginkan ya. Mungkin kalau misalnya Hmm. eh, bukan yang diinginkan, tapi itu memang untuk pemainnya itu tanggung jawab sendirilah untuk kontrol emosinya kalau saat apalagi kalau misalnya eh, saat lagi kalah atau gimana, nah itu emosi harus dikendalikan. Tapi seru. Jadi sebetulnya memang disitulah kelihatan bahwa games ini, game industri menghasilkan banyak uang. Di antaranya karena tipe-tipe permainan yang mengandalkan emosi seperti itu ya. Sehingga Ya, kita addicted, sehingga kita akhirnya menjadi konsumtif gitu ya. Beli aja, beli. Karena murah gitu. Cuma misalnya 50.000, 100.000, nggak sadar aja itu 50.000, 100. Tapi kalau tiap hari begitu, satu bulan udah bisa jutaan gitu ya. Nah, itu iya mulai betul. mulai nggak benar kalau begitu sih. Nah, oke, jadi games ini menarik, menarik ya. Tapi di lain sisi ada yang berpendapat bahwa games ini pada dasarnya ya tidak memberikan satu pembelajaran ataupun pelatihan. Jadi maksudnya gini, apa namanya, games itu ya sekedar games. Tapi kalau mau dijadikan sesuatu yang edukatif, kita harus mendesainnya. Ya, jadi nggak ada games yang apapun dia kemudian dia bilang oh ini games ini edukatif tapi tidak by design, nggak bisa. Jadi mestinya unsur pendidikan dalam games ini harus kita ciptakan.
Betul nggak begitu? Jadi gini, sebetulnya game itu sendiri bukanlah yang memiliki unsur pendidikan. Itu satu ya. Jadi kita harus mengintegrasikan unsur pendidikan itu ke dalam game. Itu maksud saya gitu. Betul nggak ini kalau pemikirannya seperti ini? Saya juga nggak tahu tuh. Hmm, iya sih, maksudnya sekarang kalau menurut saya tuh kayak games itu sekarang udah games and learning itu sekarang udah banyak persamaan lah. Maksudnya banyak pasti ada banyak games yang udah di develop untuk tujuan eh, pendidikan, tujuan Oke. education. Oke. Nah, itu pasti arah ke situ ada. Dan juga ya sebenarnya sebenarnya juga kayak mereka juga berusaha untuk push, bahkan kalau misalnya di um, Munchen misalnya kayak kan kalau misalnya pemerintah di Jerman itu di Bavaria ini kan mereka juga mementingkan pendidikan, dan mereka juga bahkan ada organisasi namanya Games Bavaria. Nah, itu yaitu mereka juga mendukung developer-developer untuk untuk membuat permainan dengan tujuan pendidikan. Nah, Oke. biasanya tuh mereka udah Bagus. mulai nge-push project-project seperti itu, soalnya memang bisa dibilang mungkin ada pasti beberapa games yang nggak ada guna berhubungan dengan pendidikan, soalnya mainnya itu ya udah cuma yang penting main, nggak ada Nah, benefit untuk mempelajari dari gamenya. Tapi pelan-pelan dalam semua game itu pasti ada 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 unsur. ada unsur kayak misalnya kayak game eh, biasanya kayak misalnya ada game yang tentang story itu kadang biasanya mereka ada bisa dibilang ada historinya, misalnya mereka memakai history dari zaman kapan gitu. Nah, itu itu Ya. sebenarnya bisa dibilang itu pelajaran kan, soalnya Ya, setuju. belajar Sejarah. ya belajar sejarah, misalnya kayak Perang Dunia Kedua, game tentang Perang Dunia Ya. Kedua itu bisa belajar tentang Perang Dunia Kedua. Itu good idea loh, Reinhard. Karena kalau saya ingat di masa-masa SMP, SMA gitu ya, pelajaran sejarah itu, aduh, capek. Betul. Mesti ngafalin buku ya. Gurunya juga bilang hafalkan halaman sekian sampai sekian, besok ulangan gitu kan. Sejarah Hmm. tuh ada tahun-tahunnya, tahun berapa dia lahir, tahun berapa dia meninggal, tahun berapa dia ini dia itu tahun-tahunnya dihafal. Nah, itu menurut saya sih nggak mendidik ya kalau kalau begitu. Tapi kalau dibuat dengan dikemas dengan games, beda lagi nanti karena entusiasme apa orang engagementnya akan tumbuh dengan sendirinya gitu ya, fun Iya, gitu ya. Nah, ini mungkin kelebihan dari game based learning ini. Cuma game based learning ini bukan didesain untuk hiburan. Jadi hiburannya mungkin masih ada, tapi lebih banyak ke pendidikan. Itu ya, betul. kalau game based Betul. learning itu. Kalau Seru. kalau kalau menurut saya itu bentuk permainan sekarang udah bermacam-macam. Maksudnya itu bukan berarti bentuk permainan itu eh, harus harus di dalam yang penting harus have fun. Sekarang tuh udah aplikasi tuh udah bisa macam-macam. Bisa Ya, dengan tujuan have fun dan juga bisa dengan tujuan kayak dengan tujuan untuk mempelajari sesuatu dengan tujuan ya, pendidikan. Nah, itu bentuknya itu udah sekarang udah beda, jadi nggak harus beda. komputer. Kadang juga um, misalnya simulasi. Simulasi kan itu sebenarnya termasuknya dalam games. Cuman dengan tujuan untuk mengajarin orang. Misalnya Ya, simulasi menjadi pilot setuju. atau gitu. Setuju, setuju. Simulasi adalah lingkungan ini loh, lingkungan yang realistis dengan risiko yang terkendali gitu ya. Jadi Mhm. kalau jadi pilot tadi kan dibilang pilot, ya dia tentunya realistis dong, terbang gitu kan, Iya. seperti terbang. Tapi juga punya resiko dong, dia bisa jatuh tetap gitu. Hmm. Betul. Jadi memang
Di situ kita bisa melihat bahwa apa yang bisa dipelajari, misalnya pengambilan keputusan, ya, decision making, ya, ada masalah, penyelesaian masalah, ya, dari proses simulasi itu memang sangat sangat membantu, dan itu dikemas dalam bentuk game, ya, gitu ya Renat, ya, yang Anda maksud Ya, tadi, ya. ya, Ya. betul sekali. Ya, jadi tujuan game itu memang meningkatkan motivasi dan kemudian menambah engagement, ya, meningkatkan engagement mahasiswa atau peserta didik. Dengan semangat itu mereka lebih mudah menerima ke dalam memori jangka panjang. Jadi kan kalau kita bicara soal kemampuan otak kita menerima sesuatu yang baru, itu ada memori jangka pendek, ada memori jangka panjang. Jadi kalau kita kuliah, itu kebanyakan data itu ngumpul di memori jangka pendek. Ya, sensori interface-nya ada di situ. Tapi untuk memindahkan dia ke memori jangka panjang itu butuh satu usaha, gitu ya. Karena kalau memori jangka pendek 2 jam kemudian udah hilang itu, atau besoknya apalagi. Makanya orang suruh ulang, belajar lagi supaya apa? Supaya memindahkan apa yang ada di memori jangka pendek itu ke memori jangka panjang. Itu aja sih. Kalau kita mampu memindahkan, itu sudah berarti kita belajar, kita sudah mantap gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pikirkan juga ya, bagaimana cara membuat sesuatu itu menjadi menarik ya. Nah, mungkin kita rangkum sedikit, Reynard. Kita punya mekanika di games ya, yang antara lain points. Kita udah bicara tentang points ya. Points ini memberikan apa ini? Reward ya. Reward. Ya. Betul ya? Berikan reward. Oke. Kemudian level. Level itu memberikan apa? Level itu memberikan posisi, jadi seberapa jago mainnya. Apakah dia beginner, intermediate, ya, advance, ya, status dia seperti apa gitu ya. Kemudian mekanik yang lain adalah yang kamu bilang di awal itu challenges, tantangan ya. Kalau tantangan itu kamu berhasil mengalahkan tantangan itu, berarti kamu melakukan sebuah achievement. Betul ya? Betul. Ya. Jadi you achieve something. Karena ada tantangannya, kamu sudah berhasil melewati tantangan tersebut, you have achieved something. Gitu ya? Ya. Itu human desires-nya di situ. Kita menginginkan hal itu terjadi, kita menginginkan achievement, tentunya kan ada motivator yang ngomongin soal achiever itu ya. Ingat kan? Ada orang yang kerjaannya sebagai motivator gitu ya. Itu bisa dapat duit banyak tuh, Renat, kalau mau jadi motivator. Tapi itu a different thing ya. Oke, terus mekanik yang lain itu yang tadi kita bilang sebagai virtual goods. Jadi ada objek-objek yang bisa kita ciptakan, virtual goods tuh. Misalnya uang yang bisa seperti metaverse lah, uang dalam bentuk NFT, dalam bentuk apa, itu juga bisa dimasukkan ke dalam games barangkali ya, sebagai self expression atau apa gitu ya. Ya, bisa ya. Virtual goods. Jadi ada virtual goods, bahkan kita bisa memiliki lahan ya, memiliki istana, memiliki apa gitu ya kan. Untuk game berikutnya kita bisa jual beli lagi gitu ya, dengan player-player yang lain. Jadi kita secara nggak sadar masuk ke metaverse nih. Iya. mulai combine. Masuk ke sebenarnya saya nggak berniat untuk membahas metaverse, tapi mau nggak mau ya kita memang metaverse itu ya game lah ya, gitu, seperti game awalnya gitu ya, karena yang divirtualisasikan oleh metaverse itu adalah manusia, bukan barang, bukan objek, tapi manusia juga rupanya bisa divirtualisasi dengan metaverse gitu ya. Oke, lanjut. Games mekanik yang lain itu yang kita belum bahas itu leaderboard. Kira-kira
gimana kalau Renat untuk leaderboard ini untuk multiplayer biasanya ya? Mhm. Kira-kira seberapa penting apa namanya leaderboards ini? Tergantung tergantung permainannya sebenarnya kalau leaderboard. Kalau misalnya kita ngomongin tentang permainan di mana permainannya itu kompetitif, misalnya lawan orang lain. Nah, leaderboard itu baru penting sekali. Soalnya itu bisa dibilang itu menentukan siapa yang lebih jago dan Hmm, itu memberi sebuah perasaan kompetisi. Tapi ya, ada beberapa permainan di mana leaderboard itu malah nggak nggak cocok, malah bahkan kayak nggak cocok misalnya kayak single player. Nah, kadang ya betul. kadang Hmm, kadang kalau kita ngomongin tentang story di mana pemainnya itu mau explore dunia di dalam permainannya, nah itu hmm, biasanya leaderboard itu bukan sebuah achievement lah, bukan sebuah ya. reward untuk pemainnya. Itu Hmm. menurut saya sih. Sebetulnya ada positifnya. Ya, positifnya tadi competition base. Jadi orang memang harus berkompetisi. Dalam hidup ini kita selalu berkompetisi, ya kan? Ya, Jangankan sama orang lain, sama saudara sekandung juga kita berkompetisi. Betul nggak? betul. Karena itu, kompetisi ini sebetulnya penting. Dan leaderboard ini menggambarkan competition tadi yang Anda bilang. Cuma, Mhm. cuma ada segi negatifnya, yaitu untuk mereka yang terpuruk di bawah gitu ya, di lower level leaderboard itu. Itu bisa aja menjadi depresi, ya, menjadi merasa tidak mampu, merasa nggak berguna. Nah ini bahaya ini. Kalau udah Iya. masuk ke area sana, nanti terjadilah misalnya hal-hal yang kita nggak inginkan gitu ya. Ya dia quit ya. Kalau cuma quit aja nggak apa-apa, tapi mungkin lebih dari itu bisa jadi sesuatu yang mengerikan gitu ya. Dia nggak mau ini, nggak mau itu, akhirnya apatis gitu ya. Jadi leaderboard itu memang harus dengan hati-hati kita terapkan dan jangan sampai mempunyai dampak seperti itu ya. Jadi Mhm. Renat, aku pikir gamers ini harus punya konsultan psikiater gitu ya, psikologi barangkali ya, Mhm. untuk nggak cuma asal buat game saja, tapi juga memikirkan dampak-dampak negatif ataupun positif yang bisa terjadi karena permainan tersebut. Gimana menurut Anda, Itu itu psikologi? pasti 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 udah harus ada. Dan Uh, bahkan dalam dunia dunia games ini udah mulai diterapkan bahwa bahwa untuk pemain-pemain tuh ada psikolog yang punya expertise di dalam hmm, hal seperti itu. Dan itu memang juga membahayakan untuk beberapa pemain kalau misalnya mereka meluangkan waktu banyak untuk main game hanya untuk mendapat leaderboard yang paling yang di bawah lah. Nah itu gitu kadang bisa ya seperti Pak Arifik bilang eh, bisa menuju ke depresi, bisa bahkan banyak hal-hal yang bahaya yang bisa keluar dari situ. Nah, untuk mengadakan psikolog itu pasti pasti membantu sekali. Soalnya makin lama uh, base base pemain itu pasti lebih besar dan itu akan lebih penting. Bahkan misalnya kayak sekarang pasti udah ada sport psychologist untuk pemain-pemain profesional di mana kalau misalnya itu untuk menolong mereka apa ya menghadapi hal-hal seperti burnout gara-gara main terlalu banyak. Nah itu sekarang udah memang sport psychology itu udah mau masuk ke dunia permainan karena eh, udah sekarang udah mental health itu udah penting sekali kalau udah udah penting. mainin terlalu banyak. Nah itu tuh Udah pasti jadi bagian bagian dari game developers juga nanti barangkali ya. Nah, Aku rasa gitu. sebenarnya sebenarnya enggak. Sebenarnya kalau games developer mereka mereka cuma kita cuma belajar untuk membuat game.
melalui misalnya Hmm, programming atau designing. Kalau oke. sport psychology itu lebih ke ya kedokteran ya, bisa dibilang kayak yang belajar psikologi. Nah, itu mereka Hmm. bisa branch-nya itu mereka bisa extend ke games. Jadi Oh, bukan untuk yang punya mental hmm, health problems, tetapi bukan yang general, tetapi kayak bisa masukin ke uh, pemain-pemain kayak orang yang suka main hmm, game gitu. Jadi mereka oke. punya uh, pasiennya bisa dibilang lebih banyak gitu. Oke. Jadi extension dari sport Extension. psikologisnya. Iya, iya kayak gitu. Oke. Ya, ya, ya. Masih banyak lagi nih kalau mau dibahas, tapi kita waktunya terbatas ya. Jadi apa namanya, Reynald, thank you banget loh, udah bisa berdialog begini lama dengan saya. Dan Santai-santai. very useful, very useful. Aku sangat gembira nanti apa namanya, salam buat papa ya, papa Iya, papa yang menyarankan kamu sekolah di Jerman. Mama juga dong, ya kan? Mama mau papa juga itu gitu. pastilah support banget gitu. Mungkin tapi yang lebih vokal papahnya barangkali. Ya. Oke, Renat. Artinya kita simpulkan bahwa games based learning ini merupakan sesuatu yang luar biasa menurut saya. Saya pribadi menganggap ini adalah the future of education. Jadi games based learning ini akan masuk atau merasuk, saya nggak tahu juga, masuk ke dalam pendidikan secara luar biasa. Apalagi nanti ada metaverse segala macam ya, bahwa sekarang kita mulai membiasakan dengan apa namanya, dengan cara-cara online training. Karena gini ya, kalau kita ngomong soal online training, kalau orang dididik melalui online, mereka mendengarkan kuliah jarak jauh, itu mereka belum tentu belajar kan. Mereka bisa jadi sambil tiduran, sambil nonton TV, sambil mainan TikTok. Hmm. Jadi perlu sekali apa namanya, satu perubahan dalam dalam pendidikan pembelajaran ini, pembelajaran jarak jauh terutama atau online learning, bahwa unsur game based learning itu ataupun gamification yang lainnya ya. Jadi ada dua gamification. Sebetulnya cuma caranya seperti bukan game tapi cara-cara game dipraktekkan di situ ya, di gamification. Nah, Ya. aku percaya dua hal ini akan jadi sesuatu yang sangat penting di dunia pendidikan gitu. Kira-kira gitu, Renat. Kesimpulan kita dari hari ini sudah dibahas tadi banyak juga, lama juga. Dankeschön, vielen Dank. Betul-betul. Ada satu pesan nggak buat teman-teman kamu yang seumuran yang mau sekolah games engineering ini? Kalau misalnya tertarik untuk studi dalam bidang games engineering, itu kadang yang pertama tuh orang suka orang suka mikirnya tuh kayak, oh, jadi belajar games engineering itu cuma belajar untuk membuat game. Padahal ya zaman sekarang tuh game itu bukan berarti untuk membuat permainan, tetapi seperti dibilang sebelumnya itu ada tujuan pendidikan. Dan itu kayak bisa expand eh, ke bidang-bidang bermacam-macam. Misalnya seperti yang sekarang sih yang simulasi, dan simulasi itu bisa misalnya simulasi pilot atau simulasi menjadi eh, apa dokter, apa kan juga pasti ada simulasi Ya, gituan. Nah itu bahkan sekarang kayak teknologi medicine itu mereka juga membutuhkan apa ya, teknologi mereka butuh desainer baru gitu, program mereka baru. Nah biasa kalau games engineering bisa aja lari ke situ. Nah itu ya, mungkin awalnya mikirnya games, tapi pada akhirnya itu akan keluar menjadi banyak, uh, bisa ke bidang-bidang berbeda-beda gitu. Nah, ya. itu yang salah satu pesan lah supaya mungkin yang pada tertarik itu bisa makin bermotivasi untuk studi
sebagai games engineer. Pasti kita bisa lihat bahwa games engineer ini masih merupakan barang langka ya, dan Ya, tentunya pastilah dibayar mahal lah nanti kalau udah udah jadi gitu ya. Iya, betul. pasti. Terutama yang kamu bilang tadi di medicine segala macam, itu ada serious games, disiplin lagi yang dari games lagi yang memang kayak operasi jantung atau apa yang dibuat sebagai games, tapi very very serious games gitu ya. Nah, itu luar Ya, biasa. Kalau itu bisa kalian capai, wah, kita sangat-sangat membutuhkan tenaga ahli seperti itu. You are in the right track, Reynard. Jadi selamat ya, congratulations ya untuk kamu dan orang tua. Salam. Jadi kita sebagai terakhir kita mengucapkan salam kompetensi ya. Salam kompeten. Salam kompeten. Oke, terima kasih.